Bertemu lagi Beauters dalam acara Tanya Dokter Debut. Acara yang akan memberikan wawasan seputar perawatan kulit yang benar sehingga Beauters tidak lagi bingung tentang kesehatan kulit. Dan hari ini topik kita adalah topik yang seru yang sering ditanyakan oleh para pengguna skincare, yaitu purging dan breakout. Apa itu purging dan breakout? Kita akan bahas secara dalam bersama Dr. Kori. Halo dok. Halo Pak Joko. Ya, berkali-kali nih kita udah talk show seputar kesehatan kulit. Hari ini kita mau bahas tentang purging dan breakout. Ini istilah yang paling sering ditanyakan. Saya itu pakai skincare, ganti skincare, wajah saya itu purging. Nah, terlepas mereka tahu purging nggak, yang penting karena sering baca purging, jadi sebutnya gitu ya. Terus setelah itu, wajah saya itu beruntusan merah, wajah saya jadi seperti ini, seperti itu. Nah, kita bahas dulu dari definisinya, dok. Dok, purging dan breakout, apa sih sebenarnya bedanya? Kita mulai dari purgingnya dulu ya. Sesuai definisi, purging itu adalah kondisi kulit ketika dia menyesuaikan skincare yang baru. Oh, jadi ini nggak perlu ditakutkan ya, ternyata menyesuaikan, proses adaptasi sehingga ujungnya nanti akan ketemu kulit yang sehat. Betul. Betul ya dok? Nah, itu kalau purging. Kalau breakoutnya apa dok? Kayak breakoutnya lebih seru nih istilahnya, lebih sedikit lebih ngeri gitu. Kalau misalkan breakout itu dia kondisinya lebih berat dibandingkan purging. Breakout biasanya keluhannya lebih parah, jerawatnya lebih besar, kemudian lebih lama hilangnya. Itu biasanya karena ketidakcocokan produk tersebut. Oke, tidak cocok dengan, bisa jadi bukan nggak cocok dengan produk yang baru, tapi karena produk yang lama ini memang mengandung bahan berbahaya sehingga ketika pakai yang baru kulit mengalami proses yang namanya purging dan breakout. Iya, benar ya dok? Breakoutnya dari yang produk lamanya. Iya betul, sehingga justru produk baru ini membuat kulitnya itu menuju kulit sehat, kan begitu? Betul. Kalau produk barunya benar tentunya. Nah, oke dok, purging itu ditandai dengan apa dok? Nah, purging itu ditandai bisa dengan timbulnya kemerahan, kemudian bisa juga bintik-bintik kecil. Itu salah satu tanda-tanda purging. Kalau orang sering bilang tuh beruntus gitu ya, dok ya? Beruntus. Itu purging ya dok ya? Nah, jadi kulit itu sedang beradaptasi. Iya, oke. Nah, solusinya bagaimana nih dok untuk orang yang purging dan breakout? Nah, solusinya seperti apa? Kalau purging itu kan masih proses penyesuaian, jadi biasanya kita lihat dulu apakah purgingnya itu ringan atau berat. Kalau misalkan ringan, produknya boleh dilanjutkan aja, gitu. Tapi kalau misalkan timbul keluhan-keluhan lebih berat, itu nanti boleh dikonsultasikan lagi. Jadi nanti kita lihat dulu penyebabnya apa. Oke, jadi pengguna debut tentunya bisa berkonsultasi dengan dokter kapanpun ya untuk mendapatkan jawaban yang benar dan tidak sampai salah dalam perawatan kulit. Dok, bicara tentang breakout itu kan lama. Tapi yang penting ini pesan dokter ke mereka apa sih? Harus tenang lah mestinya kalau menurut saya ya. Bagaimana dok? Ya, salah satunya harus tenang dalam menghadapi breakout atau purging. Ya, kemudian kalau misalkan kulit kita sedang breakout, yang harus dilakukan pertama adalah menetralkan kulit dulu dari bahan-bahan kimia lainnya. Nah, caranya bagaimana nih menetralkannya dok? Biasanya kalau misalkan kita netral, itu kita harus menghentikan bahan-bahan yang mengandung bahan berbahaya berbahaya seperti merkuri, steroid, atau hidrokinon. Ya, jadi dilepas dulu lah ya. Di stop, jangan pakai skincare yang baru dulu. Tahan beberapa saat. Biasanya kita akan menetralkan kulit dalam waktu minimal 1 minggu. Oke, tapi setelah 1 minggu dia pakai produk tetap purging, lanjutkan aja dong dok. Katanya untuk menuju kulit sehat. Ya, karena itu masih proses dari produk yang barunya. Ya, jadi Beauters jangan pernah takut ketika menggunakan skincare baru. Purging bukan berarti skincare baru Anda itu skincare-nya justru tidak bagus, tapi skincare Anda yang baru justru sedang merecovery, mempersiapkan kulit agar tetap lebih sehat lagi, dan ujungnya masalah-masalah kulit lama Anda yang sudah terpapar bahan-bahan berbahaya itu kembali menjadi sehat, skin barrier-nya menjadi naik dan seterusnya. Oke, dok, purging dan breakout, apa sih perawatan yang cocok untuk debut? Kalau untuk purging dan breakout sebenarnya cocok menggunakan produk basic dari DEB.
Gitu. Jadi produk basic ini dia selain bahan-bahannya aman dan alami, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, dia cocok digunakan pada kulit yang sensitif atau mengalami purging. Oke, jadi aman ya. Jadi selama purging tetap saja lanjutkan, tetapi dengan catatan kalau Anda tidak yakin, Anda bisa konsultasi kepada dokter debut. Oke, nah kalau seandainya purging dan breakout ini banyak orang lalu begitu change ke skincare yang baru, lalu mereka merasa ini kok saya jadi wajahnya beruntusan, purging, breakout, lalu dia balik ke skincare lama. Saran dokter apa nih dok? Kalau misalkan beauty sedang mengalami purging saat menggunakan produk DEP, itu nanti salah satunya bisa konsultasikan, kemudian kita lihat lagi penyebabnya. Kalau misalkan ringan, beauty masih bisa meneruskan produk DEP-nya. Oke, tapi intinya jangan takut ya. Betul. Karena intinya produk yang kandungannya alami, produk yang kandungannya adalah kandungan-kandungan aman, apalagi sudah di-approve sama BPOM, maka itu adalah aman. Begitu, jadi nggak usah takut poinnya. Nah, jadi jangan sampai justru Anda balik lagi ke produk yang lama, kan gitu dok ya. Padahal produk yang lama itu produk yang berbahaya. Kalau dikasih produk-produk bahan-bahan yang memang sifatnya cepat, dikasih merkuri ya super cepat, dikasih lagi yang namanya steroid ya langsung pasti purgingnya hilang. Wong namanya steroid itu kan anti radang ya dok ya, ya pasti hilang. Tapi mereka rata-rata masyarakat mengatakan ini loh yang bagus. Nah, ini hari ini kita mau tekankan lagi bahwa proses yang namanya purging tadi dokter udah katakan adalah proses transisi, proses persiapan kulit untuk diperbaiki untuk menjadi kulit sehat. Betul. Betul ya dok? Oke dok, bicara soal produk debut ini. Produk debut ini kan malam harinya ada retinol, ada AHA, yang tentunya semuanya ini sebenarnya adalah bahan-bahan yang akan membantu proses kulit menjadi lebih baik. Cerita dikit dok supaya proses eksfoliasi yang terjadi ini juga aman gitu, proses adaptasi ini juga aman. Silakan dok. Nah, di krim malam ini kandungannya kan selain ada retinol, tea tree, dia juga ada AHA. AHA ini salah satunya fungsinya sebagai meremajakan kulit. Jadi bisa mengurangi purging ataupun menutrisi kulit. Oke, jadi sekaligus ini diprosesnya diremajakan, sekaligus dikasih makanan atau dinutrisi. Sehingga jangan khawatir ya, prosesnya hari demi hari tentunya purging pasti akan menurun ya kan, breakout juga akan lama-lama hilang, ujungnya kulit kita kembali ke kulit yang normal. Oke, dan kembali lagi karena produk debut ini semuanya alami ya dok ya. Oke dokter, pesan dokter untuk orang yang purging dan breakout supaya mereka tidak lagi takut, silakan dok. Nah, jadi kalau beauty sedang mengalami purging atau breakout, sebenarnya jangan terlalu khawatir berlebihan ya, karena purging itu kan masih proses penyesuaian dengan skincare. Kalau misalkan dia masih ringan, beauty bisa melanjutkan produk skincare-nya. Tetapi kalau misalkan sudah berat atau beauty merasa tidak yakin, boleh konsultasikan dengan dokter debut. Oke, demikian kita bicara soal purging dan breakout yang ternyata ya nggak terlalu menakutkan lah ya. Banyak proses, yang penting ikutin prosesnya. Jangan pernah takut karena itu akan terjadi. Bahkan ketika Anda tidak pakai skincare yang baru pun, proses itu secara alami juga akan terjadi. Cuman biasanya karena dari skincare lama berhenti, lalu change to skincare yang baru, lalu kesannya skincare yang baru yang menyebabkan itu. Padahal tidak. Kulit sedang melakukan recovery. Oke, Beauties, kita sudah mendengarkan acara Tanya Dokter Debut. Semoga mengedukasi Anda, memberikan inspirasi supaya Anda paham tentang kesehatan kulit. Saya Joko Kurniawan, pamit dan salam kulit sehat.